Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Titik Wihayanti. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga atau sesi 3 dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Pada minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait 10 area dari Knowledge Management Project dari PMBOK, yaitu Project Scope Management. Nah, ini adalah learning objective atau tujuan pembelajaran kita di sesi hari ini. Pertama, mahasiswa atau teman-teman saya harapkan mampu untuk pertama memahami pentingnya manajemen proyek, scope manajemen proyek itu seperti apa, kemudian menjelaskan proses dalam perencanaan scope manajemen proyek, kemudian mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan stakeholder secara tepat, kemudian menjelaskan proses definisi skop proyek, serta isi dari project scope statement, kemudian bagaimana membuat work breakdown structure atau WBS menggunakan beberapa pendekatan, kemudian memahami proses verifikasi dari skopnya, kemudian menjelaskan pentingnya pengendalian skop dan software apa yang mungkin bisa dipakai untuk mendefinisikan manajemen proyek. Nah, ini teman-teman ya, di minggu kemarin kita sudah membahas terkait satu area, yaitu Project Integration Management, dan di minggu sekarang kita akan melanjutkan ke Scope Management. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh kita berbicara terkait Project Scope Management, mungkin teman-teman perlu paham dulu beberapa istilah yang nanti akan sering kita pakai gitu ya selama pembahasan di sesi 3 ini. Yang pertama adalah kata scope. Scope itu adalah ruang lingkup, artinya semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk atau proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Jadi scope itu adalah terkait fiturnya gitu ya, fitur-fitur yang ada dalam proyek atau apa namanya, semua pekerjaan, tas-tasnya gitu ya, dan proses yang digunakan untuk menciptakan si project atau produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada istilah deliverable atau hasil kerja gitu ya teman-teman. Kalau scope itu ruang lingkup, kalau deliverable itu hasil kerja. Nah, itu adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari proyek, seperti perangkat lunak atau perangkat keras, kemudian ada dokumen perencanaan dan notulen rapat. Ini sudah saya bantu untuk visualisasikan ya. Kalau scope itu lingkup semuanya, pekerjaannya, proses, dan produknya. Kalau deliverable itu adalah hasil kerjanya saja atau produknya aja. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah project scope management. Itu adalah proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang termasuk atau tidak termasuk ke dalam proyek gitu ya. Ini adalah apa ya, cara mengaturnya gitu ya teman-teman. Scope itu adalah ruang lingkupnya, kemudian deliverable itu hasil kerjanya, dan project scope management itu adalah proses yang digunakan untuk mengatur dua hal ini gitu ya teman-teman. Kemudian, nah selanjutnya pembahasan kita adalah terkait scope management gitu, project scope management. Nah, di sini tuh ada proses-prosesnya gitu. Ada dua proses besar. Yang pertama adalah planning processes, yang kedua adalah monitoring dan controlling processes gitu ya. Di dalam planning itu ada subprosesnya, yaitu plan scope management atau mendefinisikan cara pengelolaan ruang lingkupnya seperti apa. Kemudian collecting requirement, yaitu mendefinisikan dan mendokumentasikan fitur dan fungsi produk yang dihasilkan selama proyek serta proses yang digunakan ini untuk membuatnya gitu ya. Kemudian ada defining scope, bagaimana meninjau dokumen project charter gitu ya, dokumen persyaratan. Nah, ini karena saya translate ya. Jadi bahasanya agak rancu, tapi ini requirement dokumen, kemudian apa namanya, aset dan lain-lain, dan terakhir adalah bagaimana membuat WBS gitu ya. Ini gimana cara kita membagi proyek utama menjadi komponen-komponen yang lebih kecil gitu teman-teman. Kemudian ini adalah monitoring dan controlling prosesnya. Ada dua sub proses, yaitu verifying scope sama controlling scope-nya seperti apa. Nah, supaya nanti teman-teman lebih paham ini ya, saya akan buat seperti ini, nanti akan kita isi bareng-bareng teman-teman. Nah, jadi pembahasan kita adalah terkait project scope management proses gitu ya. Di dalamnya tuh ada apa? Ada dua proses utama, yaitu planning dan monitoring dan controlling. Ini saya tulis ya.
Nah, ini planning. Di sana ada planning, kemudian di sini ada monitoring dan controlling. Nah, di dalam masing-masing proses ini nanti ada subprosesnya. Kemudian yang akan kita bahas gitu ya teman-teman ya. Yang akan kita bahas ke bawah gitu. Eh, Nanti kita akan kenalan subprosesnya itu apa saja di dalam proses perencanaan skopnya itu, aktivitasnya apa, sama output dokumennya apa saja. Di monitoring juga sama. Nah, ini di dalam subproses planning itu ada apa saja tadi? Pertama ada plan scope management, ada plan scope management, kemudian ada collecting requirement, kemudian ada defining scope sama creating WBS. Defining scope. Yang terakhir ada creating WBS atau membuat WBS. Nah, nanti kita akan belajar itu seperti apa gitu ya di materi di bawah. Nah, ini mungkin saya gedein dulu teman-teman ya fontnya supaya agak lebih besar. Kalau misalkan pertemuan di kelas lebih enak ya, saya bisa coret-coret. Nah, ini agak susah karena laptop saya nggak touchscreen. Jadi begini aja teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah di bagian proses monitoring dan controlling. Itu ada dua subproses yaitu verifying scope dan controlling scope. Gimana sih tulisannya? Ya Allah. Nih ya. Sama controlling scope. Nah, ini sama controlling scope. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, pelan-pelan ya, nanti kita akan belajar untuk mengenal setiap subproses dan proses dan subproses ini. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Kita akan mulai pertama, ini ada summary-nya kalau teman-teman mau tahu ya, gitu di planning itu ada ini ada di controlling juga ada sama gitu ya. Sama sebenarnya seperti ini teman-teman ya, cuman mungkin kalau ini kan lebih teks gitu ya teman-teman. Outputnya juga sebenarnya ada di sini ya, prosesnya apa, outputnya apa, cuman berbahasa Inggris. Nah, ini coba saya untuk definisikan menggunakan bahasa Indonesia supaya mungkin lebih bisa dipahamin oleh teman-teman gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, kita masuk ke yang planning scope management gitu ya. Planning scope management itu apa? Ini adalah proses perencanaan ruang lingkupnya. Jadi pertama sebelum kita nulisin ruang lingkup scope atau ruang lingkup proyek kita tuh mau apa aja, kita pertama harus tetap planning. Bukannya kemarin kita waktu proses itu udah ada planning, ya tapi ini planning khusus untuk scope-nya aja gitu ya. Nah, tahap ini adalah membahas bagaimana ruang lingkup atau scope proyek akan direncanakan dan dikelola selama proyek berlangsung gitu ya. Jadi ini awalnya. Nah, di sini ada dua dokumen penting yang dihasilkan, yaitu yang pertama adalah scope management plan. Yang kedua adalah requirement management plan gitu ya. Scope management plan itu apa? Ini adalah rencana yang menjelaskan bagaimana ruang lingkup proyek akan didefinisikan, dikendalikan, dan diverifikasi gitu ya. Kemudian ini adalah yang kedua adalah requirement management plan, yaitu rencana yang menjelaskan bagaimana kebutuhan dari para pemangku kepentingan akan dikumpulkan, dianalisis, dan didokumentasikan dan juga dikelola gitu ya. Nah, kemudian ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan project integration management, yaitu bagaimana kita mengatur, bagaimana berbagai proses dalam proyek saling berintegrasi dan berjalan secara terkoordinasi. Yaitu ini kalau kita masukkan ke tabel tadi, ini berarti ini adalah aktivitasnya apa? Membahas rencana penyusunan rencana dan kebutuhan proyek gitu ya. Nah, outputnya apa?
Ada dua outputnya. Yang pertama adalah scope management plan. Yang kedua adalah requirement plan management. Requirement plan management. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh kayak apa ya? Sebelum kita nanti misalkan ya di scope itu kita tuh nanti mau gambarin scope-nya pakai apa sih gitu. Misalkan mau pakai WBS atau yang lain gitu. Nah, ini tuh baru membahas bagian itunya gitu, teman-teman. Kemudian nanti kita requirement-nya mau pakai apa gitu. Untuk untuk mendefinisikan kebutuhan proyeknya gitu ya. Klien tuh pengennya seperti apa fitur-fiturnya gitu. Nanti kita mau seperti apa cara mengkoleksi si requirement-nya atau kebutuhannya, apakah dengan survei, apakah nanti dengan fokus group discussion, interview gitu atau yang lain-lain gitu ya teman-teman. Di sini adalah perencanaan awalnya gitu ya. Nanti skopnya mau digambarin seperti apa, kemudian kebutuhan penggunanya akan dikoleksi atau dikumpulkan dengan cara apa itu di bagian plan scope management gitu ya. Jadi ini masih membuat rencana gitu ya teman-teman ya. Rencana membahas kok rencana, membahas punya rencana dan kebutuhan proyek gitu ya. Nah, setelah kita punya ini ya gitu, ini semacam apa ya guideline gitu teman-teman ya gitu, guideline awal gitu. Nanti skopnya mau di didefinisiin seperti apa, requirementnya juga gitu. Nah ini adalah guideline-nya atau panduan awalnya gitu. Kita bikin dokumen panduan awalnya gitu ya. Ini atau saya tambahin ya supaya teman-teman sebagai panduan dalam menyusun ruang lingkup proyek gitu ya. Bukan menyusun, menentukan ruang lingkup proyek. Nah, ini mungkin saya yang bawahnya saya delete dulu supaya nggak ini ya. Ini saya delete dulu supaya nanti enak. Nah, nanti kita fokus di sini. Nah, kita masuk lagi. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada contohnya sama seperti tadi ya. Nah, inputnya apa? Yang kemarin ya kita project management plan gitu. Di planning kan kita inget ya kemarin ada ngebahas 5 proses outputnya apa, kemudian project charter dan lain-lain ini menjadi inputnya. Kemudian tools yang kita gunakan apa? Nah, di proses tadi planning scope management itu di bagian perencanaannya ini itu tuh aktivitas yang digunakan adalah tool atau teknik yang digunakan adalah biasanya menggunakan meeting atau expert judgment. Jadi expert judgment itu kita minta pakar-pakar untuk membantu membuat perencanaannya gitu ya. Orang-orang yang memang udah ahli gitu ya terlibat di project management atau kita pakai meeting sama stakeholder semuanya. Nah, tadi outputnya apa? Ada dua dokumen, ada scope management plan sama requirement management plan gitu ya. Kalau teman-teman bingung nanti ke bawah itu akan selalu ada istilah ITTO, itu maksudnya adalah input, tools, teknik, dan output gitu ya teman-teman ya gitu. Nah ini inputnya, ini tools atau tekniknya, ini outputnya. Contohnya seperti apa Bu gitu? Ya yang tadi gitu ya. Kita kan mau sebelum kita bikin proposal dan lain-lain gitu ya teman-teman, kita kan harus tahu dulu ya ruang lingkup pekerjaan kita tuh proyek kita tuh mau apa aja gitu ya. Nah, teman-teman sebelum menuliskan si skopnya mau A, B, C, D gitu, teman-teman harus melakukan perencanaan dulu. Nanti si skopnya itu mau digambarkan pakai WBS atau yang pakai yang lain, requirement mau di-collecting seperti apa. Nah, caranya itu adalah ya ini dengan menggunakan expert judgment sama meeting gitu ya. Nanti outputnya ada dokumen ini. Intinya seperti itu ya teman-teman ya di proses ini gitu ya. Nah, ini boleh melalui meeting atau expert judgment gitu ya. Sorry, saya salah di sebelah sini. Nah, harusnya di atasnya. Nah, gitu. Aktivitasnya ini ya, gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti setelah ini punya rangkuman gitu ya. Setelah sesi ini punya rangkumannya seperti apa. Nah, setelah kita punya nih ya dokumen untuk
scope management plan, nanti skopnya akan didefinisikan seperti apa melalui dokumen ini, panduan ini, gitu ya, gitu. Eh, Kemudian kita juga punya requirement management plan, nanti untuk mendefinisikan kebutuhan sistem atau proyeknya itu kita udah punya panduannya gitu ya, dokumen 2 panduan ini. Selanjutnya kita masuk ke subproses yang kedua, yaitu collecting requirement atau bagaimana caranya mengumpulkan kebutuhan proyeknya gitu ya, gitu. Itu yang akan, nah ini kita masuk ke bagian ini collecting requirement. Collecting requirement itu apa? Dari definisinya adalah kondisi atau kemampuan yang harus ada dalam suatu proyek, layanan, atau hasil proyek agar dapat memenuhi kontrak atau spesifikasi yang telah ditetapkan gitu. Jadi bahasa mudahnya adalah collecting requirement adalah bagaimana kita mengumpulkan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh klien gitu ya. Klien tuh maunya seperti apa? Proyek ini tuh mau dibikin seperti apa? Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa proses gitu ya di dalam collecting requirement. Pertama ada elicitation atau proses menggali atau mengumpulkan kebutuhan dari stakeholder. Kemudian kita kumpulin dulu mereka, misalkan saya pengen misalkan kita pengen mau bikin fitur apa ya, SIM RS gitu ya, sistem informasi rumah sakit gitu. Pertama kita ke bagian front end-nya dulu, resepsionis dulu gitu atau pendaftaran gitu. Itu maunya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti dari pendaftaran bagian apa namanya? Rekam medisnya gitu ya. Nanti seperti apa, dokternya seperti pengennya seperti apa, perawat seperti apa, bagian farmasi seperti apa gitu ya. Ini proses mengumpulkan semua kebutuhan-kebutuhan gitu, teman-teman. Yang kedua adalah analisis, yaitu proses menganalisis kebutuhan yang telah dikumpulkan agar lebih jelas dan terstruktur gitu ya. Jadi misalkan kita mungkin lebih enaknya gini ya, saya gambarin supaya teman-teman. Misalnya kita mau bikin SIM RS gitu ya. Nanti SIM RS, SIM RS. SIM RS itu maksudnya sistem informasi manajemen ya. Sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, kita mau bikin proyek ini misalnya ya. Kemudian ketika collecting requirement itu nanti seperti apa gitu. Nah, berarti teman-teman itu harus berhubungan sama orang-orang yang atau mencari requirement-nya gitu ya. Ini ada nggak people? Contoh ya. Coba saya cari dulu. People. Domain. Coba. Nah, ini ya. Nah, berarti kan teman-teman mengkoleksi atau mengambil ya dari kebutuhannya mau apa aja. Misalkan kalau rumah sakit itu dari mana awalnya, bagian pendaftaran gitu ya. Pendaftaran itu berarti orangnya adalah front office-nya. Nah, dari pendaftaran kemana? Nanti akan masuk ke perawatnya yang akan masukin ke rekam medis gitu ya. Nah, kemudian nanti ini bagian catat rekam medis. RM ya, rekam medis. Ini berarti sama apa? Perawat. Nanti setelah itu kan didaftarin sama perawat. Ini ditanyakan ya, biasanya kita ditensi dan lain-lain gitu ya, tanya berat badan. Nanti setelah itu apa? Berarti ke dokter. Ke dokternya melakukan apa? Pemeriksaan. Nah, ini pemeriksaan oleh dokter. Pemeriksaan oleh siapa? Oleh dokter. Tuh. Kemudian nanti setelah itu ada lagi prosesnya, masih ada kan ya? Nanti akan dikasih obat biasanya. Itu kan ya. Dikasih obat. Ini pemberian obat. Ini oleh bagian apotekernya. Atau farmasi. Nah, terus nanti terakhir sebelum dia pulang kan dia harus bayar ya. Misalkan ini pasiennya umum bukan BPJS gitu. BPJS beda kan ya mekanismenya. Berarti ini di bagian keuangannya, pembayaran.
Jadi pemberian obat. Ini pembayaran oleh bagian keuangan. Ini contoh sederhana dari SIM RS. Nah ini, teman-teman itu mengcollecting si requirement-nya itu dengan cara seperti ini dari semua stakeholder yang terlibat gitu ya. Di sini, ini namanya proses collecting requirement-nya gitu. Nah, ini contohnya. Nah, cara mengumpulkan si ininya gimana Bu? Si collecting requirement kita kan udah tahu ya orang-orang yang mau kita tanya-tanya gitu ya kebutuhannya untuk bikin sistem informasi rumah sakit kita udah tahu. Caranya pakai apa Bu? Nah, ini sebenarnya ada nih. Ini saya geser ya. Ini ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk mengkoleksi kebutuhannya atau mengumpulkan kebutuhan si penggunanya gitu. Contohnya seperti apa? Ada interview, kemudian ada fokus group atau workshop. Fokus group tuh kita misalkan manggil gitu ya beberapa orang gitu ya di sini, terus kita meeting tapi apa membahas satu apa namanya satu topik aja. Misalkan kita apa namanya yang ngajak di bagian si apotekernya gitu ya, orang farmasinya gitu. Nah ini tapi ngebahas tentang apa? Tentang si alur pemberian obat aja gitu ya. Itu namanya fokus group discussion. Jadi satu topik gitu ya, fokus gitu. Kemudian menggunakan group creativity dan decision making teknik. Kemudian ada pakai kuesioner bisa atau survei. Kemudian kalau kuesioner atau survei teman-teman mungkin tahu ya karena teman-teman suka ngisi edom. Nah itu seperti itu ya. Itu namanya survei atau kuesioner. Kemudian ada observation. Observation tuh berarti teman-teman itu uh, berada di rumah sakit untuk mengamati alurnya seperti apa gitu. Jadi apa namanya teman-teman pura-pura misalkan jadi pasien gitu ya dari pendaftaran sampai apa ke perawat, periksa dokter, pemberian obat sampai pembayaran supaya teman-teman tahu alurnya gitu ya. Jadi mengamati gitu ya. Kemudian ada prototyping, kemudian ada pakai software tools gitu ya. Nah, itu beberapa contoh dari cara mengkoleksi requirement. Kalau yang sering dipakai apa biasanya? Biasanya ini sama ini, sama ini, sama ini yang sering dipakai gitu ya. Interviewing, focus group, questionnaire atau survei, sama observation gitu ya gitu. Kalau prototyping tuh kayak gimana Bu? Prototyping tuh misalkan kita udah bikin dulu dengan nyontek atau pakai project yang sebelumnya udah ada gitu ya. Kita kasih ke mereka apakah seperti ini. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Kalau software tools tuh maksudnya kita pakai apa namanya bantuan alat-alat tertentu, tapi jarang sih biasanya dipakai di bagian ini. Itu ya teman-teman ya. Itu contoh dari tahapan si collecting requirement-nya. Nah, ini ITTO-nya sama ya teman-teman ya. Yang digunakan apa? Dokumen yang tadi si scope management plan sama requirement management plan itu dijadikan apa namanya? Panduan gitu ya teman-teman ya. Si project charter yang kemarin juga boleh, stakeholder register itu juga bisa dipakai. Stakeholder register tuh yang ini kalau teman-teman ingat. Coba ya. Yang minggu kemarin. Coba kita lihat stakeholder register itu yang ini. Nah ini yang kemarin ya orangnya siapa aja. Makanya itu kan kepake akhirnya ya kita tahu gitu. Kan nanti teman-teman mungkin bingung ya. Ini saya harus ngubungin siapa ya dokternya ya? Perawatnya siapa ya? Apotekernya siapa ya? Ininya siapa? Nah, makanya teman-teman pakai apa? Stakeholder register ini. Teman-teman udah punya kontaknya, udah punya posisinya apa. Jadi nanti kalau misalkan mau collecting requirement, misalkan pakai interview gitu teman-teman atau fokus group teman-teman udah gampang untuk menghubunginya. Itu contohnya ya. Kemudian project charter itu sebagai apa ya? Takutnya kan nanti mereka bingung ya ketika kita ketemu dokter, ini dari mana ya Pak ya gitu. Ini benar gitu kan. Kayak 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 kalau kita ada minta sumbangan gitu ya, misalkan ke rumah itu kan biasanya saya suka nanya, ini ada nggak dari RT-nya gitu ya, resmi nggak dari RT-nya supaya nanti nggak disalahgunakan gitu ya. Nah itu pakai project charter gitu. Teman-teman tunjukkan bahwa memang teman-teman adalah orang yang ditugaskan gitu ya untuk collecting requirement-nya gitu. Karena kan kalau rumah sakit itu kan rekam medis itu sifatnya kan privasi ya teman-teman, jadi nggak boleh sembarangan gitu. Itu mungkin boleh ditunjukkan. Kemudian si scope management plan sama si
requirement management plan tadi juga isi buku panduan tadi awal itu juga dipakai. Nah, ini si tekniknya ada toolnya yang dipakai. Nah, ini outputnya apa di sini? Ini ada dua, ada requirement documentation sama requirement traceability matrix gitu ya. Nah, si proses ini tadi teman-teman yang semua apa namanya collecting requirement ini hasilnya itu harus didokumentasikan. Karena akan jadi apa? Akan jadi nanti reference-nya atau akan jadi sumber teman-teman menentukan skopnya. Jadi harus didokumentasikan. Dokumentasinya dalam bentuk apa gitu ya. Dokumentasinya tuh ada dua teman-teman ya. Ini tuh salah ya. Harusnya, bentar. Kok nggak bisa diedit ya? Oh ini saya by gambar ya, belum bisa diedit. Oh, saya nggak salah nge-delete bentar ya teman-teman ya. Ini tuh harusnya si apa? Nah ini, eh sorry teman-teman. Dokumen requirement itu apa? Ini adalah proses membuat dokumen, menyusun dokumen yang biasanya dibuat pakai perangkat lunak gitu ya, gitu. Perangkat lunak itu maksudnya pakai Google Doc gitu ya, atau misalkan pakai Google Sheet atau dokumen-dokumen yang lain menggunakan perangkat lunak yang dapat berisi berupa informasi, teks, gambar, diagram, video, dan media lainnya gitu ya. Eh, di sini apa sih harus dimasukkan ke dalam dokumen tersebut? Pertama ada fungsional requirement-nya. Jadi fitur-fiturnya mau apa aja gitu ya. Misalkan di bagian pendaftaran tuh harus ada apa? Misalkan berarti fiturnya pertama sih ada fitur registrasi gitu kan. Kemudian nanti fitur registrasi ada fitur verifying gitu ya. Bener nggak nicknya gitu, verifikasi. Kemudian yang terakhir misalkan fitur untuk mencetak gitu ya slip registrasinya gitu ya sama untuk mencetak rekam medisnya. Nanti rekam medisnya kan akan dikasihkan ke si perawatnya. Nah, itu contoh dari functional requirement. Kemudian service itu layanannya mau apa aja. Berarti kalau di bagian front office itu layanannya apa? Pertama layanan untuk pencatatan gitu ya, pencatatan atau register sama apa namanya? eh Ya, pencatatan aja sih kalau ya kalau di sini. Kalau misalkan di rekam medis nanti kan ya servisnya apa aja? Pertama servisnya adalah pemeriksaan fisik gitu ya, tekanan darah, suhu dan lain-lain. Kemudian kedua adalah layanan untuk mencatat rekam medis dan dicetak gitu ya rekam medisnya untuk diberikan kepada dokter. Nah, nanti di dokter itu servisnya apa? Servisnya berarti pemeriksaan, diperiksa apakah ada ini dan itu. Terus nanti kan akan outputnya adalah servisnya selain memeriksa, nanti rekan medisnya akan diupdate kan datanya gitu. Yang di sini tadi cuman ada gejala biasanya ya kita ditanya gejalanya apa Mbak, misalkan gitu. Di sini udah ada diagnosanya gitu ya, mendiagnosa, kemudian sama obatnya gitu ya teman-teman. Itu yang disebut dengan service gitu ya. Kemudian performance requirement itu jadi kayak nanti kalau sistemnya udah dibuat itu seperti apa gitu teman-teman ya. Itu berkaitan dengan kinerja sistem, kecepatan, dan kapasitasnya gitu. Misalkan dalam satu hari itu bisa mencatat berapa eh, apa namanya atau melayani berapa pasien gitu ya gitu. Kemudian ini kualitasnya mau seperti apa nanti sama nanti requirement kebutuhan gitu. Karena kan nanti si front office sama sorry perawat, dokter itu kan mereka kan yang akan pakai si sistem informasinya. Jadi nanti harus ada gitu pelatihannya seperti apa. Karena bisa jadi beda kalau biasanya mereka dulu zaman yang belum ada apa komputer belum seperti sekarang kan dulu kalau kita pendaftaran nih kita ngisi form gitu kan manual. Si ini juga sama gitu. Beberapa rumah sakit bahkan masih sama gitu yang nggak di-input di dalam sistem gitu. Nanti kan mereka akan beralih gitu pekerjaannya yang awalnya pakai by manual kemudian atau konvensional harus menggunakan komputerisasi gitu. Jadi harus ada trainingnya. Nah, outputnya apa di sini? Pertama adalah dokumen tadi ya semua si proses apa namanya dari fungsional sampai training tadi kita dokumentasikan gitu ya. Kita bikin dokumennya ada dua. Pertama dokumen requirement management plan, yang kedua requirement traceability metric gitu ya. Nah, dokumen requirement ini adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan proyek akan dianalisis, didokumentasikan, dan dikelola selama proyek berlangsung. Sementara requirement traceability metric adalah tabel yang berisi daftar semua kebutuhan proyek, atribut dan statusnya untuk memastikan semua kebutuhan diperhatikan dan ditangani dengan baik. Nah, ini contohnya ya si
requirement traceability metric. Ini contohnya misalkan requirement nomor sekian itu kebutuhannya memori laptop, kategorinya hardware. Nah, ini ada statusnya sudah komplit apa belum gitu ya, dokumen apa namanya requirementnya gitu. Seperti itu. Jadi misalkan di sini apa namanya nanti requirement-nya dibutuhin apa gitu ya di bagian sini gitu. Misalkan di bagian front office itu kan biasanya kita dikasih kertas ya kalau udah yang apa namanya kertas kayak nomor antrian gitu. Nah itu juga salah satu nanti statusnya apa, apakah sudah dibeli belum, jenis kertasnya apa dan lain-lain. Itu ya teman-teman ya. Nah kita berarti sudah masuk di tahap yang kedua. Ini collecting requirement itu adalah jadi aktivitasnya apa? Mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan fitur proyek atau sistem gitu ya, fitur sistem atau proyek dari stakeholder atau pengguna aja ya, dari pengguna gitu ya, pengguna atau bisa juga dari klien, bisa kalau misalkan sponsor bisa juga, tapi dari pengguna aja. Nah outputnya apa? Yang pertama adalah tadi apa tadi outputnya? Teman-teman ingat gak? Nah ini ya outputnya itu adalah requirement documentation. Documentation sama yang tadi yang untuk nge-track tadi namanya apa? Sebentar. Nah ini requirement traceability metric gitu ya, requirement traceability metric. Traceability matrix. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini aktivitas dan si outputnya gitu. Nah, sampai sini dulu ya. Kita baru 2, masih ada banyak, tapi ya semangat ya teman-teman ya. Nah, sebentar saya break dulu ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke subproses yang keempat, yaitu defining scope. Jadi kan tadi kita sudah punya dokumen panduan untuk bikin scope-nya mau seperti apa gitu ya. Kita sudah melakukan apa namanya mengumpulkan kebutuhan requirement-nya seperti apa dari para stakeholder atau penggunanya tadi. Nah sekarang kita udah bisa bikin nih definisi scope-nya itu seperti apa. Nah ini ya, defining scope itu apa? Defining scope adalah proses untuk membuat deskripsi yang rinci dan jelas mengenai proyek atau produk yang akan dihasilkan gitu ya. Atau kita udah mulai bikin ruang lingkupnya. Nah, yang dipakai apa yang jadi inputnya? Pertama adalah project charter, dokumen awal yang menjelaskan tujuan dan gambaran proyeknya mau seperti apa. Kemudian tadi requirement dokumen yang udah kita bikin di tahap 2 tadi yang collecting requirement gitu ya, itu dipakai di situ inputnya. Kemudian organization proses aset seperti kebijakan, prosedur proyek, file proyek sebelumnya, pembelajaran dari proyek serupa. Jadi ini aset dari sebelumnya. Kalau misalkan gini, contohnya adalah si kantor A ini gitu ya yang lagi dapat proyek itu sebelumnya tuh udah pernah bikin SIM RS juga gitu teman-teman. Tapi mungkin ada kegagalan atau mungkin ada apalah gitu. Nah, itu bisa dipakai jadi reference gitu ya. Jadi pembelajaran untuk proyek yang baru ini. Ini salah satu contoh dari organizational proses aset gitu ya. Kemudian kebijakan, contohnya misalkan undang-undang gitu ya. Kan sekarang ada UU PDP ya, perlindungan data pribadi itu bisa dipakai di sini. Nanti kalau rekam medis itu pencatatannya seperti apa gitu. Karena itu kan apa namanya ya penyakit orang kita nggak boleh sembarangan tahu gitu ya. Gini. Nah, nanti kalau dari sini inputnya kita definisikan scope-nya, nanti outputnya apa? Outputnya adalah project scope statement, gitu ya, gitu ya. Itu teman-teman ya, gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ruang lingkup scope proyek seharusnya menjadi lebih rinci, jelas, rinci, dan spesifik karena informasi tentang proyek semakin lengkap gitu ya. Itu teman-teman ya, ini tentang defining si scope-nya. Nah, ini adalah si ITTO-nya, gitu ya. Tadi sudah kita bahas ya inputnya dari mana, scope management plan, project charter, requirement document, organization proses aset. Nah, kemudian
teknik yang dipakai apa untuk mendefinisikan scope ini? Kita bisa pakai expert judgment, bisa pakai product analysis, pakai alternative generation atau facilitated workshop. Jadi kan tadi kita udah punya requirement-nya. Di sini kita misalkan pakai nanya ahli gitu ya. Scope ini apa aja ya yang akan diambil gitu ya, atau misalkan kita workshop gitu ya, atau kita pakai teknik produk analisis gitu ya teman-teman. Nanti di sini nggak terlalu dijelasin sih produk analisis apa, mungkin nanti teman-teman nanti bisa mencari sendiri itu ya produk analisis itu seperti apa. Nah, kemudian outputnya itu ada dua, project scope statement sama project dokumen update gitu ya. Nanti seiring berjalannya waktu, apa namanya, outputnya akan keluar seperti ini. Nah, ini berarti kita masuk ke nah ini si project charter, udah kita bahas di sesi kemarin ya teman-teman ya, contoh project charternya. Nah, ini contoh bagaimana mendefinisikan si project scope-nya gitu ya, gitu. Uh, itulah teman-teman ya. Ini kita masukin ke sini dulu ya. Kita masukin ke defining scope, berarti mulai untuk mendefinisikan ruangan ke proyek yang akan dikerjakan berdasarkan hasil uh, vulkan. Nah, gitu ya, mendefinisikan ruangan proyek yang akan dikerjakan berdasarkan hasil requirement yang sudah dikumpulkan gitu ya. Outputnya apa? Adalah scope apa sih tadi namanya teman-teman, maaf ya. Nama outputnya scope tadi apa? Project scope statement gitu ya. Namanya project scope statement. Nah, itu ya. Outputnya ini. Kalau di sini sebetulnya ada dua, tapi menurut saya satu aja lah yang di bagian ini ya. Saya nggak terlalu paham juga itu. Project dokumen update itu untuk apa gitu ya teman-teman ya. Kemudian udah. Nah, kalau udah ini sudah ya. Ini contoh si project charter yang udah ada kemarin, yang udah kita ini apa namanya bahas di sebelumnya. Ini jadi reference-nya. Kemudian kalau ini cara mendefinisikan si scope-nya tadi ya gitu ya. Kita kan mau misalkan ada di project charter-nya upgrade itu akan berefek gitu ya pada servernya gitu. Terus kita statement itu kita definisikan gitu. Server, jika ada server dibutuhkan, maka untuk mensupport project ini, maka servernya itu harus kompatibel dengan server yang sudah ada gitu ya. If it is more economical to enhance existing server. Nah, pokoknya itulah teman-teman jelaskan di situ ya, di projectnya. Nah, selanjutnya kita kan udah punya ya si scope-nya seperti apa dengan apa namanya, atau mungkin kalau teman-teman mungkin bingung bentuknya seperti apa sih Bu? Si project scope statement itu coba kita cari ya. Karena kalau yang di sini itu justru yang dijelaskan itu malah si project charternya gitu ya. Coba ya, project scope statement. Nah, contohnya ya kita lihat ya teman-teman ya. Saya nggak tahu nih kenapa di sininya sama apa koordinatornya malah yang dimasukin itu malah yang si project charter, harusnya si scope statementnya contohnya seperti apa dokumennya gitu ya. Kita cari dulu ya. Nah, ini. Nah, ini yang mungkin ya teman-teman saya ambil ya. Saya masukin ke sini supaya nanti
teman-teman pas baca materinya juga tahu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Contohnya ya. Nah ini ya, project scope statement contohnya adalah timesheet reporting tools gitu ya. Kita bikin kayak fitur untuk apa namanya, uh, bikin laporan gitu ya gitu. Terus ini, nah ini timesheet reporting tool akan dibuat menggunakan user friendly web application yang lebih user friendly. Nah ini, the application will automate the process of tracking the daily time entries made by employee. Jadi kalau kita input gitu ya data, mungkin data penjualan atau apa gitu ya, gitu nanti otomatis akan ada reportnya secara langsung gitu. Jadi nggak usah bikin laporan lagi. Kemudian project scope description-nya timesheet reporting tool will be used as tracking tool to review the time entries by information technology employee globally gitu ya. Kemudian ini objektifnya apa? Kemudian nanti ini high level requirement-nya apa? User access for tool granted to all employee bisa diakses semua pegawai. Kemudian admin bisa mengaksesnya untuk mensupport tim kalau ada kendala gitu ya. Report generation access to project manager. Nah ini project manager juga bisa mengakses reportnya. Oh ini apa namanya? Kemudian enable user to remotely access the tool. Jadi bisa diakses secara remote karena web based gitu ya. Kemudian reportnya itu harus menggunakan standar yang sama gitu ya. Berarti kan ini harus ada multi level approval for timesheet gitu ya. Harus misalkan laporannya tuh yang bikin atau yang generate itu si employee-nya, nanti approvalnya itu misalkan dari project manajernya gitu ya. Kemudian uh, nah inilah banyak ya teman-teman ya, akses toolnya via desktop, tapi dia web based juga gitulah teman-teman gitu ya. Nah ini salah satu contohnya. Kemudian saya kasih yang lain mungkin ya. Kalau ini apa nih? Nah coba kita cari bahasa Indonesia ya. Contoh gitu ya. Biar teman-teman gak bingung. Orang ono ya bahasa Indonesia ini. Gak ada teman-teman. Nah ini aja lah ya. Ini saya kasih juga ya. Formatnya tuh bisa beda-beda ya, tergantung nanti kebutuhannya atau kesepakatannya. Makanya nanti buku formatnya beda-beda. Nah, formatnya seperti apa itu makanya harus didefinisikan di sini tadi teman-teman di yang awal, di bagian ini. Kan ini plan dulu nanti kita tuh mau bikin dokumentasi si scope-nya tuh kayak gimana sih gitu. Formatnya mau seperti apa itu harus di awal ditentuin ya di bagian situ ya. Tadi saya mau copy kok nggak bisa. Ya, supaya teman-teman ada contohnya. Ih, nggak bisa. Wah, saya screenshot aja teman-teman ya. Contoh project scope statement.
Ini ya. Nah, itu teman-teman ya. Itu adalah contohnya. Kemudian ini yang tadi ya, sini sudah. Nah, sekarang kita masuk yang bagian keempat gitu ya. Dari si tahapan yang ini. Kita kan udah ya sampai apa namanya? Defining scope. Nah, nanti per scope tadi gitu ya. Kayak tadi kan misalkan contohnya adalah kita mau bikin si reporting gitu ya. Nah, itu tuh dimasukin lagi ke WBS gitu ya. Nah, ini namanya WBS itu apa? Nah, ini. WBS adalah atau creating the work breakdown structure adalah, nah apa itu WBS? WBS adalah pengelompokan pekerjaan dalam proyek yang berorientasi pada hasil atau deliverable dan digunakan untuk menggambarkan seluruh ruang lingkup pekerjaan dalam satu proyek gitu ya. Itu kemudian uh, atau misalkan kalau teman-teman scope-nya itu nggak mau dibikin kayak gini, boleh gitu ya. Bisa dibikin pakai WBS ini gitu ya. Nanti WBS contohnya seperti apa itu ada contohnya. Nah, ini eh mengapa ini penting gitu ya? Karena ini memuat perencanaan jadwal proyek, perencanaan biaya, pengelolaan sumber daya, pengendalian perubahan dan lain-lain gitu ya. Nah, prosesnya itu seperti ini gitu teman-teman ya. Ini deliverable proyeknya, kemudian kita fasenya, kemudian ini ada paket kerjanya gitu ya. Ini proses dekomposisi. Dekomposisi itu berarti diturunin lagi. Ini diturunin jadi lebih kecil. Nah, work package itu apa? Work package adalah tugas atau pekerjaan yang sudah cukup rinci sehingga dapat direncanakan, dijadwalkan, dan dikelola dengan lebih mudah gitu ya. Kita coba cari contoh. Nah, ini ada beberapa contoh di proses ini gitu ya. Uh, yang jadi inputnya adalah scope management plan, project scope statement tadi, requirement dokumen, kemudian aset tadi ya pembelajaran sebelumnya, kemudian enterprise environmental factor gitu. Ini mungkin kayak dokumen kalau bikin sistem enterprise itu seperti apa. Nanti kalau teman-teman mungkin di semester apa namanya uh, di semester-semester selanjutnya gitu mungkin akan belajar gitu ya. Aku ingat sih. Sorry teman-teman. Pakai TOGAF, misalkan kita mau pakai ini ya, framework yang mau dipakai apa gitu. Ini TOGAF itu kayak nih, mungkin nanti kalau teman-teman udah semester berapa akan belajar ini. Jadi kita tuh mendesain sebuah sistem itu kayak gimana tuh ada frameworknya atau ada panduannya gitu. Ini contohnya bisa kita pakai. Kemudian tools yang kita pakai tadi bisa pakai asset judgment atau decomposition tadi ya diturun-turunin gitu ya. Nah, di sini nanti outputnya ada dua, yaitu scope baseline sama project document update gitu ya. Itu. Nah, itu. Tapi kalau saya outputnya di sini lebih suka ada ya dokumen BPS aja gitu, teman-teman. Nah, ini menurut apa ya? Mendefinisikan lingkup proyek dengan mendekomposisi tiap lingkup kerja. Nah contohnya outputnya itu apa? Satu berarti dokumen WBS sama ada lagi. Nah, kita masuk ke WBS dulu ya teman-teman ya. WBS SIM RS misalkan ya. Kita cari ya. Nah ini, atau nggak kita balik ke sini dulu ya. Kita balik ke sini dulu. Nah ini ada beberapa cara gitu ya teman-teman ya untuk membuat WBS. Ini by produk, misalkan ini ada produk internet. Nanti di sini ada fiturnya apa aja, ada website design, ada sitemap, graphic design, program dan lain-lain. Ini by fitur-fitur yang ada di produknya tersebut gitu ya. Kemudian ini yang by puzzle gitu ya. Intranet project. Nah, ini level satunya nama projectnya, project secara keseluruhan. Nah, level 2-nya apa? Nah, ini ada konsepnya mau seperti apa, kemudian web desainnya seperti apa, developmentnya seperti apa, rollout-nya seperti apa gitu ya. Kemudian supportnya seperti apa. Nah, ini dari konsep itu kita turunin lagi gitu ya. Mengevaluasi sistem yang saat ini sudah ada, apa namanya define requirement,
Kemudian define specific functionality, define risk and management approach, development project plan, sama brief. Nah, ini sih risknya ini didefinisiin lagi gitu, teman-teman. Nah, itu contohnya ya. Ini yang baik proses-prosesnya. Nah, kemudian ini kalau misalkan WBS itu sudah digabungin sama Gantt di Microsoft Project gitu ya. Nah, ini ada si apa namanya WBS-nya. Ini yang konsepnya tadi, kemudian ini schedule-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Aduh, bentar ya. Ini kayaknya saya salah dokumen deh. Bentar ya. Saya ke Canva dulu. Saya salah ngapus. Saya dokumen lagi ya. Nah, bentar ya teman-teman ya. Saya download dulu, saya post dulu ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, ini adalah beberapa teknik yang bisa dipakai dalam membuat WBS gitu ya. Ada beberapa pendekatan yang bisa dipakai. Yang pertama adalah eh, menggunakan panduan atau using guideline. Beberapa organisasi menyediakan panduan atau standar dalam menyusun WBS. Misalkan seperti Departemen Pertahanan yang di Amerika Serikat ini maksudnya ya, memiliki pedoman-pedoman khusus untuk membantu pembuatan WBS. Kemudian ada yang namanya pendekatan analogi atau analogi approach, yaitu pendekatan ini dilakukan dengan melihat WBS dari proyek lain yang serupa, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan proyek yang sedang berjalan. Jadi kalau kita kemarin ngebahas yang tentang portofolio gitu ya, portofolio project gitu ya, itu kita bisa pakai gitu ya teman-teman gitu untuk melihat gitu misalkan si kantor A ini atau perusahaan A ini sudah pernah bikin SIM RS sebelumnya, nah itu bisa pakai gitu ya untuk membuat yang baru gitu ya. Kemudian ada pendekatan top down, itu adalah pendekatan dimulai dari bagian proyek yang paling besar, kemudian secara bertahap dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil atau lebih rinci gitu ya. Kemudian ada pendekatan bottom up, yaitu pendekatan ini dimulai dari tugas-tugas kecil yang spesifik, kemudian tugas-tugas tersebut digabungkan hingga membentuk struktur pekerjaan yang lebih besar gitu ya. Kemudian ada pendekatan mind mapping. Ini adalah teknik yang digunakan untuk menyusun ide dengan cara membuat cabang-cabang yang berasal dari satu ide utama, sehingga membentuk pemetaan dan pengorganisasian proyek pekerjaan di dalam proyeknya. Contohnya, ini yang contoh adalah mind mapping gitu ya, teman-teman. Jadi satu topik, terus nanti apa namanya bikin cabang-cabangnya atau subtopiknya gitu ya. Nah, ini uh, ketika misalkan pakai Microsoft Project gitu ya, pakai mind mapping, itu nanti apa namanya ada caranya. Mungkin ya nanti akan kita coba gitu ya teman-teman. Pas udah apa namanya kita offline gitu ya. Atau mungkin nanti saya carikan gitu ya cara membuat WBS itu seperti apa YouTube-nya gitu ya. Gitu nanti saya coba carikan supaya nanti teman-teman mungkin di proposal proyeknya juga sebaiknya ada WBS gitu ya gitu. Nah, kemudian ada dokumen yang kedua gitu. Itu tadi adalah cara-cara untuk membuat si WBS-nya. Kemudian secara uh, ini outputnya secara selain WBS adalah ada WBS dictionary. Nah, ini ya. Ini ada namanya. Nah, ini WBS dictionary and baseline gitu ya. Ini tuh apa gitu. Jadi kalau WBS itu kan kalau teman-teman lihat kan bentuknya cuman kayak gini ya. Mana tadi WBS tuh? Nah, gini kan, website desain itu apa, sitemap itu apa, grafik desain itu apa gitu ya, itu WBS gitu, atau seperti ini, konsep. Nah, itu tuh harus punya dictionary-nya atau kamusnya, kamus yang menjelaskan setiap proses atau setiap tugasnya, gitu. Itu namanya WBS Dictionary dan Scope Baseline-nya. Jadi, tantangan WBS secara umum tuh penyusunannya seperti apa gitu. Jadi, tugas WBS itu sering bersifat umum, jadi perlu detail untuk lebih pemahaman, untuk mengestimasikan waktu dan biayanya juga akurat gitu ya. Nah, harus WBS Dictionary dokumen ini dokumen rincian yang isinya ada deskripsi pekerjaannya apa, kemudian penanggung jawabnya siapa, sumber dayanya apa yang dibutuhkan, estimasi waktunya berapa, sama estimasinya biayanya berapa. Nah, seperti ini ya.
cara membuat apa namanya dictionary sama baseline itu tadi kita pakai project scope statement tadi yang sudah disetujui, kemudian kita pakai WBS, kemudian nanti dari WBS dictionary kita bikin dokumen namanya scope baseline gitu ya. Fungsinya adalah acuan utama atau benchmark untuk mengukur kinerja proyek dalam mencapai tujuan atau lingkup proyek. Nah, ini contohnya ya. WBS dictionary-nya seperti ini, title-nya gitu ya, IT upgrade project, namanya item WBS-nya, misalkan ini ada itemnya ya, di WBS ini tuh ada nomornya gitu. Nomor berapa gitu ya, 1 titik berapa gitu. Kemudian nanti eh kita eh jelaskan gitu ya, si item ini tuh item name-nya apa, terus kita jelaskan gitu di dalam eh, kerja itu seperti apa gitu ya. Nah, ini beberapa saran dalam membuat WBS dalam membuat WBS Dictionary beberapa apa namanya saran. Yang pertama, unit pekerjaan muncul sekali, satu pekerjaan tidak boleh dicapkan di beberapa bagian berbeda agar tidak terjadi pembingungan atau perhitungan ganda gitu ya. Jadi nggak boleh apa namanya satu pekerjaan satu lingkup tuh satu aja gitu ya. Kemudian isi merupakan gabungan pekerjaan pada level yang lebih tinggi, mencakup seluruh level pekerjaan pada level yang lebih rendah dengan rincian di bawahnya. Kemudian harus ada satu penanggung jawab utama, kemudian sesuai dengan cara kerja BBS itu untuk dibuat, kemudian melibatkan tim proyek penting untuk memastikan kesesuaian pemahaman dan mendapatkan dukungan dari seluruh tim. Kemudian harus jelaskan di BBS Dictionary, semua orang harus memahami dengan jelas apa ya yang termasuk dan tidak termasuk dalam setiap item. Kemudian bersifat fleksibel, BBS harus dapat disesuaikan dengan perubahan proyeknya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini outputnya adalah dictionary WBS dictionary and scope baseline. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini yang sudah kita bahas barusan gitu ya. Di planning itu kita membahas core project management proses itu ada dua, ada planning sama bagian monitoring dan controlling. Di planning itu ada subprosesnya, ada plan scope management, perencanaan ruang lingkupnya apa yang akan jadi acuan, kemudian kita melakukan collecting requirement gitu ya, kemudian kita mendefinisikan scope-nya apa saja, kemudian kita scope-nya tadi kita buat dalam bentuk WBS gitu ya. Ini adalah si bagian planning. Masih ada dua proses lagi, yaitu bagian verifying scope sama controlling scope gitu. Ini prosesnya seperti apa? Nah, kita baca ke sini. Kita masuk di bagian, nah ini. Nah, validasi scope itu untuk apa? Nah, tadi kan kita udah bikin WBS ya, kita udah bikin WBS, kita udah pakai bikin scope statement gitu. Nah, selanjutnya perlu divalidasi gitu teman-teman, perlu divalidasi uh, untuk menyatakan bener nggak sih gitu yang udah teman-teman buat itu gitu ya, scope-nya tuh udah sesuai belum sama project-nya, itu harus divalidasi gitu. Nah, Nah, ini ya, ini adalah proses untuk memastikan dan mendapatkan persetujuan resmi dari misalkan kliennya gitu ya, atau dari stakeholder yang lain gitu ya, atau dari sponsornya gitu. Dari ya, tantangan awal dari membuat scope statement sama WBS adalah eh, menyusun scope statement dan WBS yang baik itu sulit. Lebih sulit lagi memastikan ruang lingkupnya benar atau enggak dan menimbulkan perubahan si scope-nya gitu ya. Maka harus ada validasi. Validasinya itu dari siapa? Validasinya itu dari stakeholder gitu ya, dari semua dari project manager, direktur, sistem analis gitu ya, semuanya gitu. Kemudian di sini prosesnya ada dua. Pertama pemeriksaan dengan evaluasi pelanggan atau customer inspection bisa berarti kita scope yang udah kita bikin tadi semua dokumennya gitu ya, WBS sama scope statement tadi kita ke sponsor gitu atau kliennya gitu ya gitu. Kita proses di sini kita proses penerimaan melalui inspeksi pelanggan. Nah, nanti baru disetujui. Nah, kalau sudah disetujui baru bisa digunakan nanti dalam proyek yang akan jadi referensi utama dalam proyek. Nah, tujuannya apa? Tujuan akhirnya adalah validasi scope memastikan ruang lingkup yang telah disetujui diselesaikan secara resmi gitu ya teman-teman gitu ya. Eh, itu adalah proses dari validasi scope. Nah, ini ITTO-nya gitu ya. Eh, nah, ini beberapa outputnya dari si
bagian controlling scope kita masukin lagi ya teman-teman ya. Ini proses meminta persetujuan dari stakeholder, terutama pelanggan gitu ya, pelanggan terkait scope yang sudah dibuat gitu ya. Nah, outputnya itu tadi apa? Outputnya itu mana tadi? Nah, ini ya. Ada accepted deliverables, kemudian change request, work performance information, sama project document update gitu ya. Atau saya tulis satu aja ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi ini deliverable. Nah, itu maksudnya deliverable tadi ingat kan hasil kerja yang sudah diterima gitu ya. Nanti di sini apa aja, kemudian dokumen persetujuan yang udah acceptable deliverable itu jadi kayak hasil kerja yang udah disetujui gitu teman-teman. Kemudian apa lagi ya yang lain? Saya nggak tahu ya kenapa check request, mungkin ya perlu ya check request, dokumen check request, nah dan lain-lain itu ya teman-teman ya itu. Nah, ini contohnya, kok di sini, sorry. Nah, itu. Nah, ini yang terakhir, step yang terakhir adalah controlling scope. Controlling scope adalah proses untuk mengontrol atau mengelola perubahan yang terjadi pada lingkup proyek gitu ya. Jadi kan nanti di tengah jalan mungkin scope-nya akan beda gitu ya. Tiba-tiba kliennya minta ganti fitur gitu ya atau dan lain-lain. Nah, itu harus ada gitu ya. Harus ada si proses controlling scope-nya tadi gitu ya. Selama nanti biasanya ini berjalan ketika proyeknya udah jalan gitu ya. Kita harus mengontrol, harus monitoring scope-nya itu berjalan dengan benar atau enggak gitu ya, atau sesuai atau enggak gitu. Takutnya tiba-tiba muncul banyak fitur-fitur baru gitu ya, teman-teman. Gitu. Nah, itu kan harus disesuaikan gitu ya kalau misalkan mau ada fitur baru. Nah, ini adalah proses untuk bentar ya. Saya copy dulu. Astagfirullah. Masih ini 20 ya. Nah, ini ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mempengaruhi faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan skop sehingga perubahan yang tidak perlu diminimalkan. Kemudian, untuk memastikan setiap perubahan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam proses integrated change control gitu ya. Kemudian, mengelola perubahan yang terjadi agar proyek tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dilaksanakan gitu ya. Kemudian, eh ada yang disebut dengan konsep variance atau variance analisis gitu ya teman-teman ya. Gitu. Ini adalah perbedaan antara rencana yang telah dibuat dengan hasil yang benar-benar terjadi di lapangan. Nah, ini bisa jadi beda gitu ya teman-teman. Apakah mungkin seperti ini? Itu sangat mungkin gitu ya. Kalau dalam konteks proyek itu akan ada seperti ini gitu ya. Biasanya tuh perubahannya terjadi dia karena apa gitu ya. Bisa jadi karena kondisi yang tidak terduga, misalkan kayak tiba-tiba proyeknya ada COVID gitu ya. Nah, itu bisa jadi mungkin nanti si proses pemeriksaan atau lain-lain itu nggak baik ketemu sama perawatnya gitu ya, atau bisa by online dan lain-lain. Pemeriksaannya bisa by online, bisa jadi ada nama fitur seperti itu gitu ya. Kemudian atau enggak perubahan dari kliennya tiba-tiba minta ganti fiturnya seperti ini dan lain-lain itu disebut dengan varians gitu ya, rencana sama hasil di lapangan itu berbeda gitu ya. Nah, ini ada caranya, terus gimana Bu supaya si
variansinya tuh nggak terlalu banyak gitu ya gitu. Nah itu ada namanya alat pengendalian dengan menggunakan varian analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis perbedaan antara rencana dengan pelaksanaan proyek sehingga tim dapat mengetahui apakah proyek masih berjalan dengan lingkup yang telah ditetapkan atau tidak gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa membaca lebih jauh tentang kalau pengen tahu tentang si varian analisis itu apa. Seperti itu ya. Nah ini di sini eh, sama gitu ya. Yang dipakai berarti di sini di controlling scope itu pakai si varian analisis gitu. Nah, ini dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana itu ya. Tuh, nah ini si dokumennya kalau saya lihat sama sih ya teman-teman outputnya. Nah, kalau ada dokumen change request berarti ada perubahan gitu ya. Nah, kemudian ada apa lagi ya? Ini TO-nya kita lihat. Kemudian project dokumen update, work performance information. Nah, work performance information itu maksudnya adalah kayak menjelaskan project kita tuh sepertinya seperti apa sih gitu berjalannya gitu kayak progresnya gitu ya. Sama tadi apalagi ya? Itu project dokumen update. Ya teman-teman ya. Itu kemudian nah terakhir apa ya? Nah ini cuma best practice aja lah teman-teman ya. Bagaimana menghindari problem-problem dalam pembuatan siskop tadi. Pertama harus memastikan bahwa skopnya itu realistis gitu ya. Jangan membuat proyek terlalu besar sehingga tidak bisa diselesaikan. Breakdown project ke dalam apa namanya series-series gitu atau bagian-bagian yang lebih kecil gitu ya. Uh, Terus kedua adalah involve user in project management scope management gitu ya. Uh, Libatkan semua orang gitu atau pengguna ke dalam pembuatan scope management. Assign key user to the project team and give them ownership of requirement definition and scope verification. Jadi kayak tadi misalkan dokternya itu kita libatkan gitu ya. Misalkan dokter senior atau perawat yang sudah berpengalaman gitu ya di situ kita masukin supaya bisa ngasih masukan ke scope-nya seperti apa. Kemudian menggunakan off the shelf hardware dan software whenever possible gitu ya. Nah, gini, banyak IT people itu senang menggunakan apa ya, teknologi terbaru gitu ya, tapi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, bukan berdasarkan tren teknologi. Jadi harus bisa memprioritaskan itu. Kenapa? Karena biasanya kalau ada teknologi baru yang mau diimplementasikan itu kan butuh waktu ya, nggak semua orang bisa pakai gitu. Terus kemudian butuh biaya juga kalau kita mau biasanya kalau teknologi lebih baru ya berarti lebih mahal gitu ya. Kayak kalau kita beli sepatu yang baru keluar atau kita beli iPhone yang paling baru itu kan biasanya lebih mahal gitu ya. Nah, terus kadang-kadang mahalnya itu sesuai sama kebutuhan gitu. Jangan-jangan kita pakai fitur yang baru harganya mahal tapi gak sesuai sama bisnis gitu ya. Kemudian follow good project management process. Harus mengikuti kemarin ya tahapan-tahapan yang ada di project management process gitu. Kemudian ini beberapa saran untuk apa ya? eh Tadi kan input dari misalkan perawat atau dokter ya untuk di scope-nya gitu. Untuk mengimprove tuh kayak gimana sih supaya mereka tuh bisa lebih terlibat gitu ya dalam apa namanya mendefinisikan si scope tadi gitu ya. Eh Develop a good project selection process and insist that sponsor are from the user organization gitu ya. eh Memiliki pengguna ke dalam project yang maksudnya usernya itu harus dilibatkan gitu ya gitu misalkan sebagai advisor atau lain-lain gitu ya apa namanya yang nanti bisa ngasih input gitu ya ke project-projectnya gitu kemudian
memiliki uh, rapat-rapat yang reguler. Reguler tuh masih rapat-rapat resmi yang udah dibiasakan gitu. Misalkan ada weekly meeting atau sebulan sekali gitu ya. Untuk mendefinisikan agenda uh, dan user atau pengguna itu harus menandatangani gitu ya. Kalau misalkan ada apa namanya fitur-fitur yang memang sudah sesuai gitu ya gitu. Kemudian deliver something to user and sponsor on regular basis gitu ya. Harus apa namanya ada yang di deliver gitu ya atau dikirimkan gitu ya. Harus ada yang udah selesai yang bisa dikirim ke sponsor sama user secara regularly. Kemudian jangan berjanji bisa mendeliver sebuah fitur gitu ya kalau kita ngerasa kita nggak yakin gitu ya. Terus uh, kolok itu apa ya teman-teman sebentar ya. Ini sorry ya nggak semuanya saya apa namanya nggak semuanya saya translate gitu karena memang slide-nya agak banyak gitu teman-teman. Saya fokus ke yang bagian intinya aja tadi gitu ya supaya lebih bisa dipahami teman. Nah ini menempatkan pengguna bersama pengembang. Saya nggak terlalu paham sih gitu. Mungkin ya disuruh pengembangan developernya disuruh banyak interaksi mungkin ya sama usernya supaya dapat bisa benar-benar memahami gitu yang dimau sama usernya tuh apa gitu. Nah ini beberapa saran untuk mengurangi perubahan requirement gitu ya atau perubahan scope gitu. Develop dan follow requirement management process gitu ya. Ikuti requirement-nya itu seperti apa gitu ya. Menggunakan beberapa teknik seperti prototyping, misalkan use case menggunakan use case gitu ya sama JAD untuk apa namanya eh, ngajak si usernya itu lebih terlibat gitu ya dalam si pendefinisian si requirement-nya, kemudian uh, masukkan requirement-nya itu dalam sebuah tulisan gitu ya. Terus keep them current tuh maksudnya biarin tetap update gitu ya sesuai gitu sama kebutuhan sekarang. Terus create requirement management database untuk dokumentin dan controlling requirement. Bisa kalau misalkan requirement-nya udah banyak, kita bikin database-nya gitu ya. Kemudian ini sama uh, tentang si suggestion tadi, teman-teman. Kemudian ini bisa pakai ya user to access project management scope gitu. Kita bisa pakai software gitu ya untuk membantu kita mengasistensi membuat project management scope gitu ya. Seperti word processing software helps create several scope related document gitu ya. Kemudian spreadsheet kita bisa pakai. Kemudian kita untuk menghitung perhitungan keuangannya gitu ya. Kemudian scoring model dan membuat chart atau graph seperti Gantt chart tadi pakai spreadsheet. Kemudian kalau communication kita pakai email atau bisa pakai fitur-fitur chatting kayak misalkan Skype, Discord dan lain-lain untuk komunikasi. Kemudian kita pakai project management software untuk membuat WBS. Kemudian sama membuat Gantt chart gitu ya. Kemudian menggunakan beberapa software secara spesialis untuk mengakses si project management project. Misalkan pakai yang saya kemarin cerita, kalau kita pakai Scrum, kita bisa pakai Jira gitu ya. Jira software misalkan. Gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu berapa durasinya ya kita ya? Lumayan ya, 1 jam lebih gitu. Nah, ini summary-nya ya teman-teman ya. Project management scope itu yang udah kita pelajari hari ini adalah mencakup berbagai proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek mencakup semua pekerjaan yang dibutuhkan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan agar proyek dapat diselesaikan dengan sukses. Mungkin saya lebih enak langsung ke sini aja ya teman-teman yang udah kita definisikan tadi. Nah ini ya, scope management project scope management proses itu ada dua. Pertama ada planning, yang kedua ada monitoring dan controlling. Nah di dalam planning itu ada pertama kita bikin planningnya dulu atau dokumen rujukan awal di subprosesnya
Plan scope management yaitu aktivitasnya adalah membahas penyusunan rencana dan kebutuhan proyek sebagai panduan dalam menentukan ruang lingkup proyek melalui meeting atau expert judgment. Kemudian yang kedua adalah scope management. Outputnya adalah scope management plan sama requirement plan management. Kemudian ada collecting requirement, berarti kita ngumpulin gitu ya kebutuhan usernya itu seperti apa. Itu dokumen yang dihasilkan adalah requirement documentation sama requirement traceability metric. Kemudian ada defining scope, kita definisikan scope-nya seperti apa gitu ya. Ini outputnya adalah project scope statement. Kemudian kita bikin WBS gitu ya. Outputnya adalah dokumen WBS sama dokumen dictionary dan scope baseline. Kemudian di bagian monitoring dan controlling, tadi scope yang udah kita buat gitu ya. Project scope statement itu harus kita kontrol sama kita monitor gitu. Pertama, kita sebelum scope-nya itu mau dipakai gitu ya, itu kita harus memverifikasi dulu, minta persetujuan dulu dari stakeholder, utamanya pelanggan, scope yang udah dibuat itu udah sesuai apa belum. Kemudian selama proses berlangsung, ketika sudah setuju, nanti kan kita pakai ya untuk reference pembuatan fitur-fitur selama proyeknya berlangsung. Nah, nanti di bagian controlling itu kita harus memastikan gitu bahwa scope-nya itu sesuai sama perencanaan gitu ya. Kalau misalkan ada varian, stadia ada perbedaan, itu harus dikontrol gimana supaya variannya itu tidak terlalu besar. Nah, itu mungkin ya teman-teman untuk sesi hari ini. Saya mohon maaf kalau banyak kurangnya karena kalau online memang PR banget ya teman-teman gitu. Nah, ini saya mungkin akan menjelaskan terkait si kuisnya. Teman-teman setelah ini harus mengerjakan kuis. Nah, ini adalah kuisnya. Sebentar ya, saya izin untuk dulu. Nah, soal yang saya bikin ini teman-teman adalah soal yang butuh sedikit ada analisisnya lah gitu ya, nggak cuma menyebutkan gitu ya. Nah itu, nah nanti apa namanya, untuk bisa mengerjakan ini 10 soal ini teman-teman mau nggak mau harus menyimak dulu materinya. Kalau misalkan nggak menyimak kayaknya akan sulit deh gitu ya untuk apa namanya menjawab pertanyaannya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman dari saya gitu. Dan ini mengerjakannya tidak boleh pakai AI ya gitu. Tapi kan Bu, saya nggak akan ketahuan ya nggak apa-apa. Tapi kan ada yang maha kuasa lah yang melihat teman-teman gitu ya. Jangan sampai nanti apa namanya teman-teman di sesi ini nggak dapat apa-apalah gitu ya. Kalau misalkan hanya sekedar mengerjakan kuisnya tanpa menyimak materinya gitu ya teman-teman ya, karena ilmu itu kan gak hanya sekedar nilai gitu ya tapi juga bagaimana kita proses mencari ilmu tersebut gitu ya. Kalau kita mencari ilmunya nggak benar, nggak sesuai ya nanti nggak akan masuk apa-apa di otak kita gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman ya untuk sesi hari ini. Saya mohon maaf misalkan kurang maksimal karena memang online itu tantangannya seperti ini ya. Saya harap teman-teman bisa menyimak materinya lebih lanjut. Nanti mungkin nontonnya gitu biar nggak ngantuk sambil ngapain gitu ya teman-teman ya gitu. Sambil menyimak ya anggap aja teman-teman lagi dengerin podcast lah. Nanti sambil dilihat-lihat juga itu ngebahas tentang apa gitu. Apa PPT-nya. Mungkin itu aja teman-teman ya. Saya akhiri untuk sesi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.